Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Karisma Darso Putra akan mempresentasikan arrangement dari yaitu final report dengan eh, bisnis yaitu Luxeraf yang bergerak di custom packaging. Berikut ada profil kami. Jadi Luxeraf adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa custom packaging yang berlokasi di Malang. Berdiri sejak 8 bulan yang lalu, sekitar Desember akhir atau awal Januari, lebih tepat. Desember akhir 2023 atau awal Januari 2024 lebih tepatnya. Kami memanfaatkan teknologi dalam bidang desain grafis untuk membantu kami membuat desain yang elegan sesuai dengan permintaan kalian atau enggak request yang bisa kami sarankan kepada klien sehingga klien mempunyai gambaran yang lebih baik. Kami memanfaatkan seperti Figma, Illustrator, CorelDRAW, dan juga Pekdora. Canva sekalipun. Dan peran mahasiswa, yaitu saya sendiri, Karisma Darto Putra, sebagai CEO. CEO atau Chief Executive Officer, yaitu saya bertanggung jawab atas jalannya perusahaan supaya tetap berada pada jalurnya, tetap mempunyai visi misi, eh, tetap berada pada visi misinya, yaitu kami ingin supaya usaha makin besar, jasa custom packaging yang awalnya hanya menimbun dalam jumlah kecil bisa mendapat orderan yang banyak seperti itu. Juga saya harus mengambil keputusan secara strategis dengan cepat supaya perusahaan tidak runtuh atau goyah jika ada kesalahan-kesalahan. Jadi saya harus mengambil keputusan secara taktis. Ya, berikut adalah progres dari Luxeraf sendiri. Awal rilis Luxeraf, uh, kami melakukan exposure atau engagement lebih tepatnya dengan cara membuat sebuah giveaway dengan yang mempunyai syarat untuk orang-orang harus mempromosikan kami di Instagram dan juga harus memfollow kami dan memberikan komentar yang menarik pada kolom komentarnya supaya memenangkan hadiah yaitu sebuah box yang berisikan sebuah perhiasan. Itu juga salah satu cara supaya selain engagement supaya uh, orang melihat bahwa kami mempunyai kualitas box yang bagus seperti itu. Setelah 3 bulan berjalan, kami baru mengalami berbagai masalah. Selain klien, kami juga memiliki masalah pribadi atau internal seperti mengundurkan dirinya salah satu partner kerja kami sehingga posisinya kosong dan harus diisi segera mungkin. Setelah berjalan 3 bulan, kami hanya mendapatkan satu dua klien, dia mengundurkan diri dan kami harus mengatasi masalah itu. Tapi tidak jadi masalah karena seiring berjalannya waktu, dan mengalami jatuh bangun tentunya kami perlahan mulai naik dan mulai diketahui oleh publik. Meskipun belum dibeli, tapi dengan branding dan orang-orang mulai tahu kami, itu merupakan suatu langkah yang sangat bagus dengan berarti engagement kami berhasil. Ini adalah proyek yang telah kami lakukan dari Februari, yaitu kita membuat logo, logo seraf, meskipun hanya bertuliskan tanpa logo yang rumit atau apa, tapi dengan font yang kami ubah sendiri, kami tentukan sendiri, memberikan kesan yang mewah dan elegan seperti itu. Kita juga membuat giveaway sebagai daya tarik publik pada awal ini akan rilis. Lalu Maret adalah rilisnya Luxeraf. Kami mulai rilis di publik, kami mulai buat story, kami mulai mencari pasar. Lalu juga kami melakukan pencarian vendor terbaik tentunya. Kami mulai mencari eh, percetakan yang mau bekerja sama dengan usaha yang baru merintis, ya dengan ketentuan yang dan perjanjian yang mereka buat tentunya. Lalu kami menemukan satu vendor yang cukup baik pada waktu itu, sehingga kami bisa mulai eh, mencari pasar secara offline pada bulan April. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mencari vendor, dikarenakan kita harus mengetes sampel juga. Kita harus melihat apakah vendor mencanggupi jika kita memesan banyak dan berapa harganya, lalu apakah ada potongan jika kita membuat sebuah kesepakatan kerjasama seperti itu.
Lalu apabila kita mencari pasar secara offline, kita pada awalnya hanya mendapat orderan di bulan Maret, orderan bisa dibilang karena relasi. Lalu kita tidak mendapatkan orderan lagi sehingga di bulan April kita mencari pasar secara masif offline. Kita datang ke berbagai tempat untuk menawarkan box kami. Kami melakukan itu tidak membuahkan hasil karena nama dari Luxera masih kecil dan orang masih asing dengan custom packaging. Lalu pada bulan Mei, kami menyalakan sosial media secara maksimal. Kami mulai membuat semuanya di online kan. Kalau offline kita hanya menjangkau beberapa orang per harinya, dengan sosial media kita bisa lebih masif lagi dalam beberapa hari saja. Kita juga melakukan pesan broadcasting sesuai target, jadi kita melakukannya di WA dan kontak-kontak tertentu. Bulan Mei juga bulan kita mulai mengalami problem dengan mengunturkan dirinya salah satu partner kami. Pada bulan Mei pertengahan, karena problem masih belum cenderung membaik dan sudah mulai mengeluarkan uang untuk sampel, kita akhirnya pada bulan Juni memutuskan untuk vakum atau suspend usaha ini sementara karena kita telah mengeluarkan uang lebih banyak daripada mendapatkan income. Jadi kami bekerja dan mencari jalan masing-masing untuk mendapatkan rupiah. Daripada bulan Juni kita mendapatkan masalah yang harus diselesaikan secara masing-masing. Terus masalah itu juga timbul karena idealis kami terlalu tinggi dan kami punya egoisme masing-masing. Di bulan Juli, lebih tepatnya pertengahan, kami mulai bangkit kembali. Kita mulai bersatu lagi tanpa partner yang terakhir. Jadi kita yang awalnya bertiga hanya menjadi berdua, mulai berjalan pelan-pelan dan mulai memperbaiki segala masalah yang ada seperti perbaikan relasi antar perusahaan yaitu antara kami dengan pembeli, juga memperbaiki relasi kami dengan vendor. Hingga berlanjut pada bulan Agustus, kami masih melakukan revisi-revisi bulan sebelumnya. Kami juga membangun kepercayaan setinggi mungkin terhadap pembeli, sehingga pembeli makin yakin kami mengadakan meeting, kami mengadakan quality check, dan kami selalu mengabari kepada pembeli, meskipun pembeli hanya dalam kualitasnya sedikit. Permasalahan dan solusi. Permasalahannya kami seperti kesulitan dalam mencari pelanggan. Solusinya adalah mempromosikan tanpa henti. Karena kami merintis, kami belum dikenal, jadi kami harus melakukan promosi, meskipun itu teman, bukan teman, atau bahkan orang yang kami tidak kenal sekalipun. Jika kami melihat dia membutuhkan sebuah packaging atau sebuah wadah, kami akan langsung menawarkan. Lalu pencarian vendor yang sesuai. Solusinya adalah membuat perjanjian dengan vendor agar saling diuntungkan. Vendor terkadang cocok di awal, tapi pada akhirnya mereka juga tidak mau dengan kami, sehingga kami buat perjanjian bahwa kami harus meminta harga yang paling murah, tetapi untuk pembeli atau klien, jika kita mendapat klien, kita akan lari ke vendor itu. Jadi kita tidak akan mencari vendor lain. Menemukan vendor seperti itu, cara terbaiknya yaitu kita mencari vendor yang sedikit tidak di kota dan juga dia namanya belum sebesar percetakan yang lain. Kita juga memiliki masalah dalam menjaga relasi customer dan solusinya adalah melakukan pengecekan seperti quality check dan stok dan selalu mengabari kepada mereka bagaimana barangnya. Memastikan barang terjaga, kita memiliki solusi barang disimpan di vendor agar hasil dari percetakan akan utuh sebelum kita kirim ke klien, atau jika barang kita ambil, kita memiliki garansi bahwa jika barang baru kita ambil dan dalam tingkat waktu beberapa hari, jika barang tersebut ternyata mengalami kotor yang tidak sesuai dengan apa yang diomong oleh vendor, kita bisa mengembalikannya. Lalu kita juga mengalami permasalahan di pencatatan semua transaksi. Terkadang kita mengeluarkan uang tapi kita tidak tahu bahwa uang tersebut mengikis uang perusahaan pelan-pelan. Seperti sampling, kita ternyata tidak tahu bahwa kalau sampel tidak dihitung kita juga bisa rugi. Lalu operasional untuk mengecek dan mengirim barang itu juga harus kita uh, kendalikan semua, yaitu dengan cara masing-masing orang uh, melakukan bukti masing-masing. Jika desainer ingin melakukan sesuatu menggunakan perusahaan, harus ada bukti yang kuat dan tahu batasannya tentunya. Begitu juga dengan
Saya yang mengecek langsung ke vendor, melihat gimana kerja vendor, bensinnya pun saya harus perhitungkan. Dan semua bukti transaksi keluar masuk itu diupload di cloud untuk history check. Lalu berikut adalah kesimpulan yang bisa diambil. Peningkatan jumlah pembeli. Jumlah pembeli dapat meningkat, alhamdulillah, dan bersyukur banget meskipun sedikit-sedikit tapi menghasilkan perkembangan dan menunjukkan perkembangan berarti ini menunjukkan bahwa kami berhasil tumbuh meskipun hanya 1, 2, 3, atau 4% saja. Perbaikan relasi pembeli dengan perusahaan juga menjadi sebuah nasihat bagi kami untuk selalu memperbaiki relasi karena kita masih sedikit pembeli, jadi sedikitnya pembeli itu harus kita jalin hubungan sebaik mungkin. Lalu peningkatan kualitas box yang terkadang kotor harus kita perbaiki terus bahwa kita harus meminta yang bersih tanpa ada box yang kotor sama sekali. Lalu pengelolaan keuangan, kami juga mengelola keuangan yaitu arus uang yang masuk dan keluar itu terus dipantau meskipun kecil atau besar karena itu dapat menghindari kerugian. Lalu beradaptasi dan berkembang. Kami juga selalu beradaptasi dengan kondisi sekitar, seperti box apa yang kira-kira dibutuhkan dan box apa yang mungkin ini sangat eye-catching dan menarik di mata masyarakat. Kami harus promosikan, kami harus cari toko mana yang sekiranya membutuhkan kami. Toko yang baru berintis atau yang bahkan sudah besar. Kami juga terus memperbaiki kesalahan-kesalahan kami yang sebelumnya kami lakukan, tapi kami tidak menyadari hal tersebut. Lalu, kami juga meningkatkan kinerja dalam perusahaan, seperti uh, meeting dengan klien, secapek apapun kita terus semangat, kita terus mengabari klien apakah ada jadi meeting atau tidak, lalu jika ada sampel kita kabari langsung untuk meningkatkan kepuasan klien terhadap kami. Lalu strategi branding dan pemasaran, kami mulai dikenal oleh publik pelan-pelan karena sering promosi, kami sering bilang di Instagram dan lain-lain. Ini menunjukkan engagement yang cukup berhasil meskipun bertahap secara perlahan-lahan, tapi kami mulai naik, kami mulai dikenal oleh publik tentunya. Lalu itu yang membuat uh, Look Seraf makin diketahui dan orang mulai mengerti bahwa Look Seraf ini custom packaging seperti itu. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day. Thank you.